Halo teman-teman, perkenalkan, kita dari kelompok 2 mata pelajaran PPKN dengan materi upaya menjaga keutuhan NKRI. Nah, kali ini kelompok kita akan menunjukkan upaya menjaga keutuhan NKRI dengan objek batik. Teman-teman, kalian pasti tahu kan apa sih batik itu? Nah, batik itu merupakan kain tradisional dari Indonesia. Batik sendiri sudah lumayan terkenal di negara-negara luar loh guys. Wow! Kalian penasaran apa upaya menjaga keutuhan NKRI-nya? Yuk, simak dulu bareng-bareng penjelasan lebih dalam mengenai batik. Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia sejak lama. Batik merupakan kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menarankan malam pada kain itu. Kemudian, pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Sebagai keseluruhan teknik, teknologi, serta pengembangan motif dan budaya yang terkait oleh UNESCO telah ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau masterpieces of the oral and the intangible heritage of humanity sejak 2 Oktober 2009. Sejak saat itu, 2 Oktober ditetapkan sebagai Hari Batik Nasional. Wah, sampai sini kira-kira teman-teman penasaran gak sih sama sejarah batik? Seni pewarnaan kain dengan teknik perintang pewarnaan menggunakan malam atau lilin adalah salah satu bentuk seni kuno. Penemuan di Mesir menunjukkan bahwa teknik ini telah dikenal semenjak abad keempat sebelum Masehi, dengan diketemukannya kain pembungkus bumi yang juga dilapisi malam untuk pembentukan pola. Wih, ternyata teknik pembuatan batik sama seperti kain pada mumi loh guys. Wow! Walaupun kata batik berasal dari bahasa Jawa, kehadiran batik di Jawa sendiri tidaklah tercatat. J.P. Rover berpendapat bahwa teknik batik ini kemungkinan diperkenalkan dari India atau Sri Lanka pada abad ke-6 atau ke-7. J.P. Rover juga melaporkan bahwa pola geringsing juga dikenal sejak abad ke-12 di Kediri, Jawa Timur. Dia menyimpulkan bahwa pola seperti ini hanya bisa dibentuk dengan menggunakan alat canting, sehingga ia berpendapat bahwa canting ditemukan di Jawa pada masa sekitar itu. Detail ukuran kain yang menyerupai pola batik dikenakan oleh Prajna Paramita, arca dewi kebijaksanaan Buddhis dari Jawa Timur, abad ke-13. Detail pakaian menampilkan pola sulur tumbuhan dan kembang-kembang rumit yang mirip dengan pola batik tradisional Jawa yang dapat ditemukan kini. Hal ini menunjukkan bahwa membuat pola batik yang rumit yang hanya dapat dibuat dengan canting yang telah dikenal di Jawa sejak abad ke-13 atau bahkan lebih awal. Nah, kira-kira apa sih teknik pembuatan batik? Ada 3 teknik pembuatan batik. Ada teknik tulis, cap, dan lukis. Batik tulis adalah batik yang polanya digambar menggunakan canting. Batik cap adalah batik yang polanya digambar menggunakan cap. Cap memungkinkan pengisian bidang kain dengan lebih cepat dibanding canting dan juga memungkinkan pengulangan pola yang lebih konsisten. Penggunaan cap memungkinkan batik dengan harga lebih murah dibanding batik tulis yang murni menggunakan canting. Batik lukis adalah jenis lebih baru yang menggunakan kombinasi alat seperti canting dan kuas, layaknya lukisan yang mengaplikasikan malam. Jadi gitu teman-teman tekniknya. Nah, buat teman-teman yang penasaran, aku nemuin satu destinasi di Jogja untuk kamu yang mau membatik. Lokasinya ada di Batik Benang Ratu di Yogyakarta. Kalau gitu, yuk kita lihat contoh-contoh motif batik dan asalnya. Ada kaung dari Jogja, megamendung dari Cirebon, parang dari Jogja, dan simbut dari Banten. Nah, jadi 4 itu adalah contoh motif-motif batik ya teman-teman. Sekarang aku mau kasih tahu apa upaya menjaga keutuhan NKRI dari batik. Upaya menjaga keutuhan NKRI dengan batik bisa dilakukan dengan beberapa cara, baik secara individual maupun kolektif. Secara individual, kita bisa menggunakan batik dalam kehidupan sehari-hari, mendukung pengrajin batik lokal, dan belajar tentang sejarah serta filosofi batik. Kira-kira itu sudah diterapin belum guys di kehidupan sehari-hari kalian? Pastinya sudah dong. Contohnya, menggunakan batik di sekolah, acara pernikahan, atau acara-acara tradisional lainnya.
Kalau begitu, cukup sampai sini saja ya teman-teman, penjelasan dari aku mengenai upaya menjaga keutuhan NKRI dengan batik. Sampai berjumpa di video berikutnya. Dadah!